Mojtaba Khamenei menolak uranium Iran yang telah diperkaya dikirim ke luar negeri. Khamenei yakin penyerahan uranium akan membuat Iran lebih rentan terhadap serangan Amerika Serikat Israel di masa depan. Ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran terus berlanjut lantaran kedua belah pihak belum kunjung menyetujui proposal damai berisi syarat-syarat untuk menghentikan perang. Pemimpin tertinggi Iran Mojtaba Khamenei dilaporkan telah menginstruksikan agar uranium Iran yang telah diperkaya tak boleh dikirim ke luar negeri. Khamenei dan para pemimpin Iran yakin bahwa pengiriman uranium ke luar negeri hanya akan membuat Iran lebih rentan terhadap serangan AS dan Israel di masa depan. Hal tersebut dikatakan saat negosiasi antara AS dan Iran tengah diperjuangkan para mediator. Sedangkan salah satu syarat utama damai dari Amerika Serikat menuntut agar seluruh stok uranium Iran diserahkan atau dipindahkan ke luar wilayah negara tersebut. Dengan adanya pertentangan terkait syarat utama dari kedua belah pihak, apakah penghentian konflik di Timur Tengah semakin sulit tercapai? Amerika Serikat dilaporkan menunda serangan terhadap Iran karena adanya pelaksanaan haji. Jika diluncurkan, serangan tersebut hanya akan memicu krisis negara-negara kawasan. Memasuki 12 pekan, konflik di Timur Tengah masih terus berlanjut dan belum kunjung mencapai kesepakatan damai. Media Roya News English melaporkan bahwa Kepala Negosiator Iran Muhammad Ghalibaf mengatakan meskipun di bawah tekanan ekonomi dan politik, Amerika Serikat berupaya memulai kembali perang dan berharap Iran menyerah. Meski begitu, Amerika Serikat dilaporkan menunda serangan terhadap Iran karena adanya pelaksanaan haji. Dilansir dari media Middle East Eye, serangan yang sebelumnya direncanakan diluncurkan pada hari Selasa ditunda atas permintaan negara-negara Teluk. Presiden AS Donald Trump diberitahu oleh para pejabatnya bahwa menyerang Iran selama ibadah haji hanya akan memicu krisis di negara-negara kawasan dan dapat menyebabkan ratusan ribu bahkan jutaan jemaah haji terlantar. Tindakan tersebut juga akan semakin merusak reputasi AS di negara-negara Muslim. Diketahui pelaksanaan ibadah haji tahun ini akan dimulai pada Minggu 25 Mei. Namun banyak jemaah yang tiba di Arab Saudi beberapa minggu sebelumnya untuk mempersiapkan perjalanan tersebut. Hingga kini, belum diketahui apakah serangan akan berlanjut dalam beberapa pekan mendatang setelah musim haji berakhir. Seorang pria lansia viral usai aksinya memasuki masjid di Toronto, Kanada berbalut bendera Israel. Akibat aksinya, sejumlah warga yang sedang beraktivitas di masjid melaporkan pria tersebut ke polisi. Usai dilaporkan, sejumlah anggota polisi datang untuk mencoba menangkap pria tersebut untuk keluar dari dalam masjid. Namun pria yang berbalut bendera Israel ini menolak untuk dievakuasi keluar oleh pihak kepolisian. Ya, pemirsa, breaking news masih akan kembali sesaat lagi, jadi tetaplah bersama kami. Ke jalur Gaza, Palestina dipukuli dalam penjara Kiryat Israel. Hal sama juga dialami 430 aktivis global Sumut Flotilla lainnya. Beginilah kondisi aktivis dan jurnalis Indonesia setelah berhasil dibebaskan dari tahanan Israel. Beberapa di antara mereka alami kekerasan fisik. 9 warga Indonesia telah mendarat di Turki. Mereka akan berada di Turki untuk mengecek kesehatan. Bagi yang terluka akan mendapatkan penanganan sebelum kembali ke Indonesia. Selamat teman-teman, alhamdulillah aman sampai di Istanbul tadi siang sampai Istanbul aman, keadaan sehat, teman-teman lengkap 9 orang.
pada sayang sama Mas Ronggo. Alhamdulillah, makasih banyak. Berkat doa teman-teman juga. Iya. Buat nyokap lu. Alhamdulillah. Nyokap lu, Masya Allah banget. Ngomong apa gitu? Udah, yang penting selamat, doanya aja, terima kasih semua doanya. Dan terus tetap suarakan Palestina. Siap. Meski mendapatkan sejumlah penganiayaan, namun aktivis dan jurnalis ini meminta untuk tetap berjuang atas kebebasan negara Palestina. Pemirsa, salah satu jurnalis Indonesia yang telah dibebaskan, Rahendro Herubowo, mendapatkan kekerasan fisik yang diterimanya selama ditahan oleh Israel. Berikut cerita Hendro terkait tindakan yang didapatkannya selama ditahan Israel. Alhamdulillah sekarang kita lagi ini medical check up ya, tadi habis ambil darah, terus kita mau konsultasi. Soalnya nih saya mengalami beberapa kekerasan di pundak sampai mungkin 3-4 kali di bagian depan, di belakang juga saya diinjek, dan terakhir disetrum. Ya Allah, serius? Iya, sampai Disetrum? Iya, karena setrum. Lu juga kena setrum? Setrum di sini. Karena ke bagian terakhir kepala kita itu tuh harus kayak gini nih. Iya. Ya, Pak, Aduh, udah nggak kuat. Udah. Jangan aneh-aneh dulu, Andre. Udah nggak kuat. Jadi sekarang nih saya kalau batuk sakit sini, ketarik, kalau angkat tangan tuh ketarik. Mudah-mudahan sih nggak ada apa-apa ya. Kita periksa di sini, kalau nanti di sini sekiranya harus ada pemeriksaan lanjutan ya kita di rumah sakit Indonesia lah. Siap. Harus Semangat pejuang. lagi. Masya Allah, Masya Allah. Amin. Sementara itu, pemirsa, Dewan Pengarah Global Peace Convoy Indonesia, Irfan Nugraha, menyampaikan 9 delegasi Indonesia yang mengikuti misi kemanusiaan Global Sumut Flotilla akan tiba di Jakarta hari Minggu. Mudah-mudahan hari Minggu akan tiba di Jakarta. Mari kita sambut para pejuang yang mewakili Indonesia ini, dan tentu saja penyambutan ini sebagai apresiasi kepada para delegasi yang mewakili kita semuanya dalam Global Sumut Flotilla kedua, dan tentu saja kita berharap ini menjadi inspirasi untuk memperkuat hubungan kemanusiaan kita kepada masyarakat Palestina, khususnya Gaza. Saat ini, pemirsa, 9 WNI yang telah bebas dari tentara Israel sudah berada di Turki sebelum dipulangkan ke Indonesia. Salah satunya jurnalis bernama Rahendro Herubowo yang ikut dalam misi kemanusiaan Global Sumut Flotilla. Dan berikut adalah wawancara jurnalis iNews Ismalia Maidasari dengan Bunda Rahendro di Jakarta. 9 WNI yang tergabung dalam misi kemanusiaan Global Sumut Flotilla yang ditangkap Israel telah dibebaskan, dan salah satu dari 9 WNI tersebut ada jurnalis bernama Rahendro Herubowo atau biasa disapa dengan sapaan Mas Hendro, dan saat ini juga telah dibebaskan. Saat ini saya sedang bersama ibunda dari Mas Heru. Kita akan bertanya apakah sudah komunikasi atau belum dengan Mas Heru dan dengan Oma Erlina ya, Oma ya. Ya, selamat sore Oma. Selamat sore. Ya, Oma, ini kan Mas Heru sudah dibebaskan ya oleh tentara Israel. Apakah Oma sudah berkomunikasi dengan Mas Heru? Sudah, tadi pagi Mas Heru video call sama Oma, bilang Oma saya nggak apa-apa, tenang aja Mami, kata gitu. Sehat ya, gitu katanya. Oke. Nah, ini kan kemarin kan sempat beredar bahwa ada siksaan ya dari tentara Israel seperti itu. Nah, kondisi Mas Heru sendiri seperti apa Oma? Katanya badannya ini tangan diangkat sakit, udah gitu kalau batuk di sini sakit, di urang deket sini dekat dada itu sakit, udah gitu kalau batuk sakit, tangan diangkat sakit, katanya badannya pada memar. Belakang pada, soalnya katanya di apa namanya diinjak belakangnya, diinjak belakangnya. Terima kasih Oma ya, saya selalu Oma yang sabar. Ya pemirsa, kita baru saja mendengarkan pembicaraan kita bersama ibunda dari Mas Heru, dan diharapkan pemerintah untuk tetap selalu menjaga keselamatan terutama 9 WNI yang telah dibebaskan setelah ditangkapnya oleh tentara Israel. Dari Jakarta, Ismalia Pandu Priyo Aji, iNews melaporkan. Warga Palestina berdemonstrasi untuk mendukung relawan Global Sumut Flotilla yang sempat ditangkap Israel. Mereka juga mengecam aksi kekerasan tentara militer terhadap para relawan tersebut.
Warga Palestina berunjuk rasa pada Kamis untuk mendukung relawan Global Sumut Flotilla menyusul penangkapan relawan oleh militer Israel. Para demonstran terlihat berbaris di jalanan sambil memukul genderang dan mengibarkan bendera negara-negara yang telah mendukung Palestina. Mereka juga melukis mural sebagai bentuk solidaritas dengan Global Sumut Flotilla. المشاركة بفعالية وجدارية كبيرة دعما للأسطول أسطول الحرية وأسطول الصمود التي قدمت لمساعدة الناس في فتح حصار غزة ولكن تم احتجازه من قبل الاحتلال. احنا هنا بنشجع هذا الأسطول، بنحترمه وبنقدره، جايين واقفين معه في كل خطوة أي حد بياخدها تجاهنا دعما حتى لو هو معنويا، حتى لو الاحتلال منعه وما وصلش، احنا بالنسبة لنا هذه خطوة كبيرة كتير. Selain itu, mereka juga memeragakan kembali penangkapan para aktivis sebagai bentuk kecaman atas tindakan kekerasan tersebut. Berdasarkan keterangan sejumlah relawan, militer Israel dilaporkan melakukan penyiksaan terhadap para relawan yang ditahan. Diketahui para aktivis yang ditahan kini telah dibebaskan kembali ke negara asal mereka.